Oke. Kita akan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu ya. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, pasrah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya. Satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Adik-adik semua, mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa dan ikutilah. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Sungguh Tuhan yang telah memelihara kami di dalam satu minggu yang telah kami lalui. Kami juga bersyukur kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk janji Tuhan bahwa kami yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal di sorga. Tuhan, biarlah sukacita Tuhan ini boleh tinggal di dalam hati kami. Bahkan ketika kami beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Bantu kami semua bisa beribadah dengan baik dan sungguh-sungguh. Bantu kami memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan ya puji-pujian kita. Tuhan Allah hadir ya. Nah, lagu ini akan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir ya. Dia bisa melihat kita dimanapun ya. Dan oleh karena itu, karena dia Allah yang maha hadir, oleh karena itu kita harus menyembah dia ya. Sujud menyembah dia ya. Jadi kita adalah umatnya harus dengan sukacita menyembah Tuhan kita yang besar ini ya. Nah, mari kita memuji pujian ini, memuji lagu ini ya dengan sukacita.
Ada 2 ayat ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita bersyukur ya untuk pujian ini. Di ayat pertama dikatakan, marilah kita sujud menyembah Tuhan dengan hormat, ya, dengan beserta tubuh dan jiwa kita, dan kita menghadap Dia dengan rasa hormat ya. Dia adalah Allah yang besar, yang bertata di surga, dan Dia bisa melihat kita bahkan pada saat ini ketika kita beribadah ya. Nah, baik yang ada di rumah, Lausa tidak bisa lihat kamu satu persatu dengan jelas, tapi Tuhan bisa lihat ya. Jadi mari kita beribadah dan pada saat ini memuji nama Tuhan dengan rasa hormat, dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan ya. Biarlah pujian ini boleh menolong kita semua ya untuk beribadah dengan baik kepada Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita, berdoalah ya. Mari kita nyanyikan pujian ini juga dengan baik. Ayo, semuanya bernyanyi. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Allah mendengarkan doa, menjawab tiap permohonan, menjadikan hati tentram, rasa bahagia. Berbicaralah pada Tuhan melalui doa-doa, katakan ku cinta Tuhan dalam nama Yesus. Semuanya nyanyi ya. Nah, jadi ini ada 3 ayat, adik-adik harus nyanyi sampai akhir ya. Tadi ayat 1 sampai 2 ada suaranya ya yang di gereja. Ayat 3 nggak ada lagi suaranya ya. Jadi bernyanyi sampai akhir ya. Nah, kita melanjutkan puji-pujian kita. Pujian tadi mengajarkan kita bahwa kita harus berdoa senantiasa ya. Nah, di mana? Di pagi hari, siang dan malam ya. Dan ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab doa-doa kita kalau kita berdoa sesuai dengan kehendaknya ya. Nah, dan biarlah kita senantiasa selalu datang dengan penuh cinta, rasa cinta kepada Tuhan Yesus ya. Bahkan ketika kita berdoa di hadapannya ya. Kita melanjutkan pujian kita, beritahu Yesus. Nah, pujian ini mengajarkan kita, mendorong kita juga untuk berdoa ya. Selalu datang memberitahukan segala apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Ya, beritahu saja kepada Tuhan di dalam doa. Ya, jadi adik-adik, mari kita selalu suka untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ya, kita nyanyikan pujian ini 2 ayat.
Ayo semuanya. Di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di hatimu bila ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Pujian yang sangat indah ya. Mari kita senantiasa untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yesus mengasihi kita ya. Dia suka kalau kita datang kepadanya ya, memberitahukan apa yang kita rasakan, apa yang menjadi ya permintaan doa kita kepadanya ya. Jadi kalau kita datang dengan hati yang sedih, dia akan menghiburkan kita ya. Jadi apapun yang kita rasakan kita bisa beritahu kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, ya Nia akan mengumpulkan ya persembahannya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci ya. Ayo semuanya nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa untuk persembahannya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa dan ikuti lause. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena Tuhan telah memelihara kami, mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Sungguh, Engkau adalah Allah yang baik, yang telah mengasihi kami. Di pagi hari ini, kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerima persembahan ini dan boleh dipakai untuk pelayanan di sekolah minggu kami. Berkati semua kami yang telah memberikannya dengan sukacita. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami dalam studi kami, aktivitas kami sehari-hari. Berkati juga Papa dan Mama kami di dalam pekerjaan mereka. Tambahkan kesehatan dan sukacita kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Nia.
Oke, sekarang kita mau hafal ayat hafalannya adik-adik. Ya, sama ya. Ini ada ayat hafalan minggu lalu. Hari ini kita ulang lagi ya. Nah, jadi kurang lebih kita pasti sudah hafal ya semuanya. Jadi agak cepat ya hari ini kita hafalnya. Jadi kita baca 2 kali ya. Baru nanti kita setelah itu hapus yang warna hijaunya dulu ya. Pelan-pelan kita hapus semua ya. Oke, siap? Kita baca alamatnya, isi alamat. Oke, siap? 1, 2, 3, ya. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Sekali lagi ya, 1, 2, 3, ya. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Oke, kita hapus ya, berilah kepada Tuhan. Alamat, isi alamatnya lagi. 1, 2, 3, ya. Mazmur 29 ayat 2. Kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Berhiaskan ya, lo selalu salah juga ya di situ ya. Berhiaskan. Oke, kita hapus kemuliaan namanya. Siap? 1, 2, 3, ya. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Nah, kita hapus lagi ya, sujudlah kepada Tuhan. Mazmur 1, 2, 3, ya. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Ya, kita hapus ya semua isinya dengan berhiaskan kekudusan. Sudah ya, 1, 2, 3. Ya. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Nah, jadi adik-adik jangan salah ya di akhirnya. Oke, nanti lo minta ya. Salah satu dari antara di gereja dan juga yang ada di Zoom ya untuk menyebutkan ayat hafalannya ya. Jadi dihafal baik-baik. Nah, alamatnya pun dihapus juga ya. Jadi mari kita sebutkan semuanya dengan lengkap. Alamat, isi, dan alamatnya lagi. Siap? 1, 2, 3, ya. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Oke, sudah ya. Jadi semuanya sudah hafal. Sekarang Lause mau minta salah satu dari kita. Mungkin Lause minta Joanna. Joanna, berdiri, sebutkan sayang ayat hafalannya. Ayo. Joanna. Nggak bisa ya. Kenapa Joanna? Makanya Joanna nanti lain kali harus ikutin ya. Kalau kita pelan-pelan hapus harus diikutin supaya nanti bisa hafal. Oke, Joanna lain kali ya harus bisa ya. Oke. Nah, sekarang coba Hana, kakaknya. Hana bisa? Oke, kalau bisa sedikit nggak apa-apa, berdiri aja. Ayo. Kemuliaan.
Oke, terima kasih ya Hana ya. Nah, lain kali harus lebih bisa lagi ya, lebih lancar ya. Kayaknya kita harus yang ada di gereja ikutin ya. Waktu Lause bilang, ayo kita baca sama-sama, kita hafal sama-sama, harus diikutin supaya bisa. Oke? Nah, sekarang yang di rumah juga ya. Yang di rumah juga unmute ya. Satu dari yang di rumah. Nah, coba Lause mau dengar dari Ruben. Oh, Ruben ya minggu lalu. Oke, yang minggu lalu Ruben ya. Jadi hari ini pilih yang lain saja ya. Oke, Lause mau minta Felix. Ayo, Felix. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Iya, benar ya. Ya, bersyukur untuk Felix yang sudah hafal, bagus ya. Yang lain juga harus bisa lebih hafal lagi ya. Oke, nah, sekarang kita mau lihat pengumuman kita ya. Nah, sekarang kita mau lihat pengumuman pertama. Ibadah sekolah minggu secara tatap muka sudah dimulai dan tetap diadakan via Zoom jam 8 sampai jam 9 ya. Adik-adik datang lebih awal supaya bisa di-add ya di Zoom. Yang kedua, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Kelas TK sampai kelas 3 SD jam 8 sampai 8.20, kelas SD 4 sampai remaja 8.30 sampai jam 9 malam. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Ya, ikut saat teduh semuanya bersama-sama setiap malam. Yang terakhir, program sekolah minggu Bible Quiz berhadiah diadakan siang ini via Zoom jam 3 sampai 3.30 sore. Semuanya anak-anak diundang untuk ikut dan mengajak teman-teman. Ya, jadi adik-adik, mari kita datang ikut program ini juga ya di siang hari ini jam 3. Ya, semuanya yang di gereja, yang di rumah usahakan ikut ya. Karena minggu lalu sangat sedikit. Jadi minggu ini Lause mau lihat lebih banyak ya yang datang ya, bahkan semuanya kita kalau boleh datang. Oke? Nah, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Selfie. Udah, Bu? Oke, selamat pagi buat kalian semua, buat kita semua yang baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk saat ini Tuhan masih tetap menyertai ibadah sekolah minggu ini, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya kami bisa duduk dengan fokus, tanpa memikirkan hal-hal yang lain, berusaha untuk mendengar dengan jelas, memahaminya, dan menerimanya, dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, besar begini, oke. Oke ya, kita tambah. Oke ya, firman Tuhan kita hari ini sudah sampai di pelajaran 3 untuk triwulan kita ini ya, triwulan kita saat ini. Nah, judulnya adalah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Jadi kemana doa kita tertuju ya, kepada Allah Bapa kita di surga ya. Terdapat di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 23, kemudian Matius 6 ayat 9 sampai 13, kemudian Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Nah, ayat-ayat firman Tuhan ini sudah kita bacakan di saat teduh setiap malam. Beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kalian pasti bisa ingat. Nah, apa yang menjadi fokus pelajaran kita? Pertama, mengetahui bahwa Allah menghendaki kita menyembah Dia dalam doa. Yang kedua, mengetahui bahwa Allah menghendaki kita belajar untuk berdoa seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Oke. Nah, untuk mengingatkan kita atau mereview kembali beberapa pelajaran yang lalu, sekaligus ini juga nanti ada kaitan dengan firman Tuhan hari ini, maka ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Yang pertama, siap-siap ya, lo saya akan tunjuk. Apakah yang harus dibawa oleh umat Allah ke kemah suci atau bait Allah sebelum mereka menyembah Dia? Apa yang harus mereka bawa? Ya, di gereja. Apa sayang? Ya, persembahan berupa apa sayang? Ya, berupa ternak ya. Nah, jadi bukan hanya domba ya. Nah, seekor hewan sebagai persembahan. Yang berikutnya, apakah kita harus membawa binatang atau ternak untuk dipersembahkan ke gereja saat ini? Ya, tidak perlu ya. Langsung pada chat mungkin. Coba langsung baca. Oh, jadi biarin aja. Oke. Ya, biar tahu, siapa tahu ada suara tak jelas. Sorry ya, langsung buka chatnya dulu ya. Langsung boleh. Oh. Oke ya. Jadi supaya tak mengganggu, maka sebelum ibadah sudah harus pastikan HP-nya itu, baterai HP-nya itu full ya, supaya tak di tengah jalan minta izin seperti ini ya. Oke. Nah, jadi harus siapkan semuanya. Kita lanjutkan ya. Ya, tadi ini sudah ya, kita tidak perlu membawa persembahan berupa ternak ya. Biasanya kita datang ke gereja membawa apa? Uang ya. Ya, persembahan kita berupa uang. Itu yang Tuhan kasih kepada kita melalui orang tua, jadi itu yang kita bawa ya. Karena dengan uang kita bisa pakai untuk pelayanan di gereja kita. Terus di sekolah minggu ya. Siapakah korban kita yang sempurna? Ya, Tuhan Yesus Kristus ya, yang mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Ketika bait Allah selesai dibangun, perhatikan, ketika Oke, yang di rumah kita ulang ya, karena tadi ada internetnya ada bermasalah. Oke, sekarang bisa dengar suara Lause masih sayang? Oke ya.
Oke ya. Ketika Bait Allah selesai dibangun, apakah yang dilakukan bangsa Israel ketika melihat awan kemuliaan? Masih ingat? Apa saya? Apa tadi bilang? Lebih keras, langsung kurang dengar. Bersujud. Oke ya. Ya, mereka berlutut dan menyembah Allah. Ceris ingat ya. Oke, kita semua harus ingat. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, apakah yang terjadi pada tirai Bait Allah? Apa yang terjadi? Ayo Hana. Ya, robek ya, benar. Tirai itu robek dari atas ke bawah. Oke, siapakah yang merobek tirai itu? Ya, Allah yang merobeknya ya. Nah, apanya Bu? Oh, belum rekam ya. Tadi karena mati ya. Ya, ya, ini udah jadi. Tunggu ya. Iya, saya pin dulu. Ya. Oke. Sudah ya. Mengapa kita dapat menghadap Allah sekarang, menghadap Allah yang kudus sekarang? Kalau dulu yang menghadap itu hanya imam besar. Ya, makanya harus butuh imam besar untuk bisa berdoa kepada Tuhan bagi umat Israel waktu itu. Nah, sekarang mengapa kita dapat menghadap Allah yang kudus sekarang? Tak perlu melalui imam lagi. Ada yang ingat? Ya, ini dia. Pertama, karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Makanya kita bisa datang kepada Tuhan yang kudus itu. Kemudian kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Yang ketiga, Allah telah mengampuni dosa kita. Nah, ingat waktu imam besar sebelum mendoakan umatnya, dia juga harus apa? Berdoa untuk menyucikan dirinya dulu. Nah, itu artinya kenapa kita bisa datang kepada Tuhan sekarang tanpa perlu melalui imam? Karena ini Tuhan Yesus sudah mati, kemudian hal kedua kita juga harus percaya dulu. Ya, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan dengan bebas untuk berbicara atau berdoa kepada Tuhan. Kalau dulu melalui imam, sekarang kita bisa datang sendiri karena ini ya. Oke, nah dari sini kita dari pertanyaan-pertanyaan dan juga jawabannya, kita bisa tahu bahwa kita tidak perlu seperti orang Israel zaman dulu yang harus datang beribadah dan mereka datang di luar pelataran. Lalu tak perlu kita datang lagi ke Bait Allah. Lalu kita juga tak perlu membawa korban ternak ya, atau korban berupa binatang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kita bisa datang kepada Tuhan dengan bebas karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Jadi bagi kita yang percaya kepadanya bisa datang dengan bebas. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa beribadah atau menyembah Tuhan di gereja. Nah, apa sajakah yang kita lakukan untuk menyembah atau beribadah kepada Allah di gereja? Coba Joanna, kira-kira dari tadi waktu kalian duduk di sini, apa saja yang kita lakukan pada saat kita ibadah ini? Dalam ibadah itu apa saja yang kita lakukan? Satu saja coba. Berdoa. Ya, dan masih yang lainnya. Nah, kita lihat. Hal pertama adalah berdoa. Apalagi menyanyikan lagu bersama-sama. Apalagi mendengarkan firman Tuhan.
Kemudian memberikan persembahan, pengakuan iman, mengakui iman kita kepada Tuhan. Kemudian baptisan, ya, ada baptisan, perjamuan kudus bagi yang sudah diteguhkan imannya, ya. Setelah katekisasi baru diteguhkan imannya, baru bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Kemudian kita menerima berkat Tuhan, ya. Nah, ini semua yang kita lakukan pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Jadi berdoa itu salah satu kita menyembah kepada Tuhan. Maka kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Mendengar, waktu kita menyanyi juga. Itu menyanyi kita sedang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka menyanyi dengan sungguh-sungguh juga. Ketika mendengar firman Tuhan juga, kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Tak main-main, tak usah pikirkan hal yang lain, apalagi sambil lakukan hal yang lainnya, itu tak boleh. Kemudian kita juga memberikan persembahan. Itu juga kita menyembah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Pengakuan iman kita, ya, dibaptis, mengikuti perjamuan, menerima berkat, itu semua bentuk kita beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh sampai selesai. Nah, mengapa kita harus lakukan itu semua yang tadi itu? Karena Allah telah memerintahkan dalam Alkitab bagaimana kita harus beribadah kepadanya. Artinya kita tak boleh suka-suka. Makanya di gereja kita ada tata ibadah. Jadi kapan kita harus berdoa, kapan kita harus bernyanyi, kapan kita harus mendengar firman Tuhan, kapan ada baptisan, kapan ada perjamuan kudus, kapan ada pengakuan iman, menerima berkat. Itu semua sudah disusun dengan teratur. Ya, bukan suka-sukanya kita. Kapan mau berdoa, kapan mau menyanyi suka-suka. Ya, tak. Jadi semuanya itu harus diatur untuk bisa memuliakan nama Tuhan kita. Bukan diri kita, untuk kesenangan diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, jadi kita harus lakukan ini semua dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita tak membahas semuanya, ya. Tapi kita hanya membahas mengenai doa. Nah, seperti fokus pelajaran kita tadi, kita mau belajar dari kehidupan doanya Tuhan Yesus seperti apa. Lalu doa seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Supaya kita bisa tiru, kita bisa lakukan. Oke. Nah, jadi pertama-tama kita lihat dulu kehidupan doanya Tuhan Yesus, ya. Kita ingat bahwa ketika Tuhan Yesus sudah berusia 30 tahun, Tuhan Yesus sudah memulai pelayanannya. Dalam pelayanannya itu, Tuhan Yesus selalu mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Ya. Nah, Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang yang sakit. Kemudian Tuhan Yesus juga memberikan makanan, ya, kepada orang-orang yang mengikutinya saat itu, yang pada saat itu sudah menjelang malam dan mereka kelaparan semuanya. Lalu tak ada makanan. Namun yang ada di situ hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkatinya dan mereka semua bisa makan. Nah, jumlah orang pada saat itu masih ingat? Berapa? Ya, 5.000 orang, itu hanya laki-laki, ya. Nah, jadi setelah itu mereka bisa makan dengan puas. Nah, ini semua mujizat. Ya, artinya sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi hanya bisa dilakukan oleh Allah. Maka ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Nah, jadi pada saat Tuhan Yesus sudah selesai memberikan makan kepada orang banyak ini, mereka sudah puas, mereka sudah kenyang. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, ya, untuk mendahului dia ke seberang menggunakan perahu.
Nah, Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada orang banyak itu untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Lalu Tuhan Yesus kemana? Nah, Tuhan Yesus mau menyendiri untuk berdoa. Nah, ini ya, jadi para muridnya udah pergi. Jadi kira-kira di manakah Tuhan Yesus berdoa? Apakah Tuhan Yesus pergi berdoa di pinggir jalan supaya dilihat oleh orang? Ya, tadi langsung sudah bilang Tuhan Yesus menyendiri ya. Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Itu tercatat dalam Matius 14 ayat 23 ya. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus melakukan begitu banyak pelayanan dan Allah Bapa di surga telah menyertainya, dia tak lupa untuk datang berdoa kepada Tuhan. Jadi dia menyuruh para murid-muridnya pergi, orang banyak pergi, dan dia mengambil waktu khusus untuk berdoa kepada Allah Bapa di surga. Nah, kira-kira mengapa Tuhan Yesus ingin berdoa? Pertama, dia ingin bersama dengan Allah Bapaknya. Ya. Nah, jadi kita juga kalau kita mau bersama dengan Allah Bapa kita, maka kita bisa datang kepadanya dengan berdoa. Ya, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan ingin menaati kehendak Bapaknya. Karena memang kita diperintahkan untuk berdoa kepada Tuhan. Ketiga, ia ingin meminta hal-hal yang ia perlukan untuk pekerjaan Bapaknya. Nah, jadi Tuhan Yesus juga manusia ya, seperti kita hanya tidak berdosa. Nah, jadi Tuhan Yesus juga meminta kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan pekerjaan Bapaknya, baik itu dalam pelayanan firman, melakukan mujizat-mujizat untuk membuktikan bahwa dia itu adalah Allah, kemudian yang terutama adalah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itu bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Mati, ya mati. Sebelum mati pun dihina, disiksa. Nah itu semua hal yang sulit, dia minta kepada Bapa di surga untuk memberikan kekuatan kepadanya. Oke. Nah jadi itulah kehidupan doa dari Tuhan Yesus, di mana dia tidak lupa. Dia selalu menyediakan waktu untuk datang bersama-sama dengan Bapa di surga melalui doa. Jadi kita semua juga bisa tiru Tuhan Yesus ya. Kita setiap hari sediakan waktu. Tuhan sudah kasih kita waktu dari pagi sampai malam ya. Kalau bisa malam hari kita cari waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau bisa pagi hari juga boleh. Ya, Tuhan Yesus juga pernah lakukan itu pagi hari. Tuhan Yesus juga lakukan ya. Nah, jadi kita bisa tiru itu. Jadi para murid-muridnya, mereka kan setiap hari bersama Tuhan Yesus ya. Mereka sudah melihat bahwa kehidupan doa atau berdoa itu begitu penting. Makanya Tuhan Yesus lakukan. Jadi mereka juga mau. Lalu mereka minta kepada Tuhan Yesus. Agar Tuhan Yesus mengajari mereka bagaimana berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengabulkan deh doa mereka. Kira-kira doa apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka? Ayo, siapa yang ingat? Doa apa sayang? Bapa kami. Iya, ada yang jawab ya. Ya, Bapa kami ya. Nah, terdapat di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Jadi inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita juga sebagai umat pilihannya ya, umat kesayangannya. Nah, kita mau membaca doa ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, udah terjawab. Apakah kita harus mengucapkan kata-kata ini persis sama seperti itu ketika kita berdoa? Ya, tadi jawabannya sudah tidak ya. Nah, jadi ketika makan, ketika kita mau tidur, mau pergi ke sekolah, tidak harus persis. Ini contoh yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Ya, hal-hal apa saja yang kita minta atau kita mohon kepada Tuhan pada saat kita berdoa ya. Nah, jadi kita melihat ketika kita berdoa apa saja yang kita minta bicarakan kepada Tuhan. Nah, coba lihat yang warna kuning. Di situ Bapa kami yang di surga. Nah, ini adalah bagian dari pembukaan doa itu. Nah, jadi isinya ini begitu banyak ya. Ada dikuduskanlah namamu. Kita minta kepada Tuhan supaya kerajaannya datang. Nanti kita akan tahu apa yang dimaksud itu nanti ya. Jadilah kehendakmu. Kemudian kita meminta kebutuhan hidup kita biar Tuhan cukupkan. Kemudian ada ampunilah ya. Kita minta Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Terus kita minta kepada Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita bisa dilepaskan dari yang jahat, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita harus doakan. Nah, hari ini kita hanya khusus membahas mengenai pembukaannya saja. Nanti hal-hal yang lain akan kita pelajari di minggu-minggu mendatang ya. Oke. Nah, dari pembukaannya ini, apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Nah, yang pertama, kita berdoa hanya kepada Allah Bapa kita di surga. Ya, tak boleh kita pergi berdoa kepada dewa, patung, ya, apapun yang disebut berhala. Kita hanya datang kepada Allah Bapa kita di surga. Kemudian dari kata Bapa kami yang di surga ini, yang diajarkan Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa Allah adalah Bapa kita. Yang pasti, kalau begitu, kita adalah anak-anaknya. Ini menunjukkan hubungan kita yang begitu dekat kepada Tuhan, ya. Seperti kita dengan Bapa kita yang sangat dekat. Kapan saja kita bisa panggil Bapak kita. Kapan saja kita bisa datang peluk dia kan? Kita begitu dekat, kapan saja kita mau minta sesuatu kepada dia, kita bisa datang. Demikian juga kita dengan Allah Bapa kita di surga. Ya, kita bisa kapan saja datang berbicara kepada dia, bahkan di dalam hati pun kita bisa lakukan. Kita datang meminta apa saja kepada dia. Tapi tentu saja hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Kemudian ketika kita dalam kondisi susah, kita juga bisa datang kepada Bapa kita. Seperti Bapa di dunia ini yang selalu memenuhi kebutuhan kita, maka Bapa di surga juga. Ya, makanya kenapa disebut kita bisa memanggil Bapa, karena ini menunjukkan hubungan kita yang begitu dekat. Kemudian dari sini kita juga belajar, Tuhan Yesus mau mengajari kita bahwa Allah itu mengasihi kita dan memedulikan segala kebutuhan kita. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dalam pelayanannya. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Ada yang kelaparan, Tuhan Yesus kasih makan. Nah, sekarang juga ya. Nah, jadi Tuhan Yesus, jadi Allah begitu sangat mengasihi kita, memedulikan segala kebutuhan kita. Nah, mengenai kasih Allah ini, kasih Allah yang begitu besar bagi kita, yaitu apa? Allah Bapa mengutus anaknya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu kebutuhan paling utama dalam hidup kita ini. Itu memperoleh kehidupan kekal di surga. Dan Tuhan Allah Bapa di surga peduli
Dia memberikan solusi. Karena kita telah berdosa dan Tuhan peduli akan hal itu sehingga harus mengutus anaknya, dan kita sekarang mempercayai kepada Dia akan memperoleh kehidupan kekal di surga. Kebutuhan jasmani kita di dunia ini juga Tuhan sediakan. Jadi Tuhan begitu baik ya, Allah Bapa di surga begitu baik kepada kita. Nah, jadi kita bisa datang kepada Tuhan dengan bebas karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Jadi kita sudah bisa datang kepada Tuhan dengan berdoa dengan bebas, tak perlu menggunakan imam besar lagi. Karena Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. Nah, coba jawab ya. Sebutkan salah satu cara kita menyembah Tuhan yang menjadi fokus pelajaran kita hari ini. Ya, berdoa hanya kepada Allah Bapa di surga. Jadi kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja ya. Tuhan tak pernah bosan. Jadi kapan saja kita bisa datang dan berdoa hanya kepada Dia saja. Doa seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan dan ajarkan? Nah, berdoa hanya kepada Bapa di surga. Kemudian menyediakan waktu khusus untuk berdoa sendirian kepadanya. Apakah kita sudah lakukan selama ini? Ada di pagi hari, setelah bangun tidur langsung lakukan? Atau di malam hari sebelum tidur? Kita ada lakukan? Mengingat Tuhan Yesus sudah menolong kita seharian? Apakah kita sudah lakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, di sini mengangguk kepala ya. Artinya sudah dilakukan. Bagus ya. Namun masih ingat ya, kita ini ada saat teduh setiap malam itu membantu kalian ya. Untuk setiap hari bisa datang berdoa bersama-sama, mendengar sedikit firman Tuhan. Bahkan ada nyanyi juga ya. Kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian ketika kita lakukan doa itu, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya karena perintah dari guru, bukan hanya perintah dari papa mama. Tetapi ingat, kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tak ada motivasi yang lain ya. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lakukan sendiri karena Dia mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, tanpa paksaan. Oke. Nah, jadi firman Tuhan kita sampai di sini, kiranya firman Tuhan menolong kita ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Mengutus anak-Mu yang tunggal mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami sekarang bisa datang, kami yang percaya kepada Tuhan bisa datang dengan bebas berbicara kepada Tuhan kapan saja, di mana saja ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk doa juga, untuk doa yang Tuhan ajarkan kepada kami sebagai sarana kami berbicara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dan lakukan kami bisa tiru ya Tuhan. Kami bisa lakukan dalam kehidupan kami di dunia ini, terutama dalam kehidupan doa kami. Supaya melalui kehidupan kami juga mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami tetap menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang menolong. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.